Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Ibu-ibu hobi makan bakso, lebih kenyang jika ditambah nasi. Kembali bersama Kak Mus dalam acara Ngaso, istirahat sambil cari solusi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada persoalan yang harus kita renungkan bersama adalah bagaimana agar bangsa Indonesia ke depan ini lebih maju, lebih baik daripada generasi kita saat ini. Tentu kita punya kewajiban untuk menyiapkan generasi-generasi kita yang lebih handal, lebih baik daripada generasi kita saat ini. Menyiapkan generasi ini sangat penting. Ada satu kisah di zaman Rasulullah, seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal kaya raya dan dermawan. Begitu mau meninggal, beliau berpesan kepada Nabi, "Ya Rasul, tolong kalau saya meninggal, harta saya ini serahkan saja semua untuk kepentingan umat Islam." Nabi bilang, "Jangan. Kalau begitu, setengahnya saja. Tolong untuk kepentingan umat Islam." Nabi juga menjawab, "Jangan." Wah, kalau begitu sepertiganya saja. Apa jawab Nabi? Sepertiga pun sebenarnya sudah terlalu besar. Sebabnya kamu harus juga menyiapkan masa depan anak-anakmu. Jangan sampai hartamu kamu berikan kepada kepentingan umat yang lain, tetapi anak-anakmu terlantar. Anak-anakmu jangan sampai nanti menjadi peminta-minta atau merepotkan orang lain. Ini kisah yang sangat menginspirasi kita semua, bahwa memang menyiapkan generasi itu merupakan satu kewajiban buat kita semua. Kalau saya baca salah satu syair dalam kitab Ta'limul Muta'allim, setidaknya kita harus membekali ilmu kepada anak-anak kita. Di samping dalam tayangan saya sebelumnya, kita menyiapkan generasi harus terlahir dalam kondisi normal, kondisi baik, kondisi cerdas, gizinya dicukupi ya dari kecil. Kemudian setelah masa sekolah, kita harus bantu mereka sehingga bisa sukses. Kata penulis kitab Ta'limul Muta'alim, "Ta'alam fa innal ilma illa bisittatin saumbika amajmu'iha bibayanin zakain wa hirsin was dibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin." Ketahuilah bahwa menuntut ilmu untuk anak-anak kita, generasi kita, insya Allah bisa sukses, bisa rampung, bisa berhasil. Itu syaratnya ada 6, illa bisitatin. Yang pertama, zakain, cerdas. Maka saya sudah sampaikan, kita harus siapkan generasi kita yang cerdas dengan memberi asupan gizi yang cukup ketika anak-anak kita dalam kandungan sampai anak-anak kita usia 2 tahun, terus diberi gizi, diberi protein yang bisa mencerdaskan otak kita. Wahirsin, kemudian kita dorong, beri semangat anak-anak kita untuk terus menuntut ilmu. Apa saja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Wastibarin, dan harus sabar. Menuntut ilmu itu banyak godaan, banyak tantangan. Harus sabar. Wabul ghotin, nah ini wabul ghotin, perlu banyak biaya, perlu banyak ongkos. Siapa yang membiayai? Tentu yang pertama dan utama adalah orang tuanya sendiri. Maka dari itu saya anjurkan para orang tua untuk menabung sedikit demi sedikit untuk bekal anak-anak kita. Kalau kita tamat SMA, usahakan anak kita bisa S1. Kalau anak kita S1, usahakan anak kita lebih dari kita, misalnya bisa S2. Tapi perlu ongkos. Kita harus menabung sedikit demi sedikit demi mereka. Wa irsyadi ustadin, petunjuk guru berikutnya. Dan memang harus disekolahkan, harus dikuliahkan, karena menuntut ilmu harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Jangan sampai banyak orang belajar sendiri tanpa guru, biasanya menyesatkan, hati-hati. Maka perlu berguru. Waktu li zamanin, dan zamannya, masanya panjang. Kita bisa lihat, kalau sekolah formal saja
SD ya, TK setahun, tambah SD 6 tahun, tambah SLTA 3 tahun, tambah kuliah S1 4 tahun, tambah lagi S2 misalnya berapa tahun lagi. Atau ada yang mondok juga, ada yang sampai lebih 10 tahun. Itu waktu li zamanin, karena memang proses menuntut ilmu bagi anak-anak kita itu membutuhkan waktu. Mereka ibaratnya kita melukis di atas batu. Lama mengukir di atas batu itu sedikit, maka butuh waktu lama. Tetapi begitu ilmu itu terukir di atas batu, insya Allah akan susah untuk lepasnya. Artinya kekuatan ilmu itu akan dimiliki oleh anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.